Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 5, penelitian pengembangan pendidikan matematika akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Nah, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Linda Maulida Silvi, ada Mas Laha Nuril, ada Muhammad Andriansyah, ada saya sendiri Jihayu Lestari, dan yang terakhir ada Nur Aini. Berikut adalah penjelasan materi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Linda Maulida akan menjelaskan tentang apa itu populasi. Population is the total collection of elements about which we wish to make some inference. A population element is the subject on which the measurement is being taken. It is the unit of study. Nah, ini adalah populasi menurut Donald, yang artinya adalah populasi merupakan keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi yaitu subjek yang akan diukur atau merupakan unit yang akan diteliti. Adapun pengertian menurut beberapa ahli di Indonesia yaitu yang pertama menurut Netra, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik dan cenderung sama. Yang kedua menurut Jarwanto, yaitu populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dari satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Yang ketiga adalah populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam satu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Ini menurut Zuriyah. Dalam hal ini, populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek tersebut. Contoh ketika menentukan populasi. Misalnya, kita akan melakukan penelitian di perusahaan X. Maka, perusahaan X ini berperan sebagai populasi. Nah, perusahaan X ini mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek di dalamnya. Hal itu berarti populasi tersebut dalam arti jumlah atau kuantitasnya. Dan perusahaan X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya. Misalnya, motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan lain-lain. Dan juga mempunyai karakteristik objek yang lain. Misalnya kebijakannya, prosedur kerjanya, tata ruang, produk dan jasa yang dihasilkan. Nah, itu semua yang terakhir yang saya sebutkan itu merupakan populasi dalam arti karakteristiknya. Bisa juga, sebagai contoh, dalam bidang kedokteran, satu orang sering bertindak sebagai populasi. Nah, darah dalam orang tersebut itu juga disebut populasi, karena kalau diperiksa cukup diambil sebagian darahnya, dan darah tersebut berupa sampel. Data yang diteliti dari sampel tersebut selanjutnya diberlakukan ke seluruh darah yang dimiliki orang tersebut. Maka, satu orang tersebut juga disebut sebagai populasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sampel. Nah, kelompok kami mengambil salah satu pernyataan dari buku Suharsimi Arikunto pada tahun 2010
di halaman 109. Nah, di sana diketahui bersama bahwa sampel ini merupakan bagian dari populasi. Nah, maksudnya apa? Jadi sampel ini adalah sebagian atau wakil dari populasi tersebut yang akan diteliti oleh para peneliti. Nah, sedangkan sampel pada penelitian yaitu sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data. Jadi, sampel di sini itu berfungsi sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi tersebut. Seperti itu. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu sampel. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian sampel. Nah, sedangkan untuk sampel sendiri itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sampel judgmental. Sampel ini dipilih berdasarkan pendapat analisis dari beberapa analyzer dan hasil penelitian yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang beberapa item yang ada di dalam sampel, yaitu sebagai observasi sesungguhnya. Lalu yang kedua, yaitu sampel statistikal. Nah, sampel ini dipilih secara acak atau random dari seluruh populasi dan hasil penelitiannya itu dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya mengenai beberapa pertimbangan bila kita menggunakan sampel. Kenapa kita memakai sampel? Yang pertama yaitu karena kita itu tidak mungkin untuk mengamati seluruh anggota populasi, terutama bila anggota populasi itu berukuran sangat besar. Nah, yang kedua, pengamatan terhadap seluruh anggota populasi. Nah, apabila kita mengamati seluruh anggota populasi ini, maka pengamatan ini akan bersifat merusak. Ketiga, menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga pastinya. Lalu yang terakhir, mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif. Karena apa? Karena hal ini akan memungkinkan untuk diamati secara lebih mendalam apabila kita menggunakan sampel. Seperti itu. Oke, berikutnya mengenai sampel yang baik. Kira-kira seperti apa sih kriteria sampel yang baik itu? Yang pertama, sudah pasti objektif. Lalu yang kedua, representatif. Di mana sampel ini bisa mewakili populasi, seperti itu. Yang ketiga, variasinya kecil. Yang keempat, tepat waktu. Karena apa? Karena apabila populasi itu besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada pada populasi karena semisal memiliki keterbatasan dana, tenaga, dan juga waktu, maka peneliti ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi ini untuk mendapatkan sampel dalam kategori yang tepat waktu, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membengkakkan dana, dan juga tenaga yang digunakan itu lebih sedikit, seperti itu, tidak membuang-buang tenaga. Lalu yang terakhir yaitu relevan. Nah, hal ini sedikit sama dengan kategori tepat waktu. Contohnya, dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian ini, sampel itu diumpamakan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sama halnya dengan kategori tepat waktu tadi. Apabila populasi ini besar dan peneliti itu tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi ini. Oleh karena itu, sampel ini harus memiliki hubungan yang kuat dengan populasi, sehingga hasil yang dikeluarkan nanti itu relevan dengan populasinya, seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan menggunakan metode pengambilan sampel yang tepat agar dari sampel yang diambil itu diperoleh statistik yang dapat digunakan sebagai penduga bagi parameter populasi, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi selanjutnya di kelompok 5 ini.
yaitu saya Muhammad Andiansyah akan menjelaskan terkait teknik sampling. Teknik sampling ini ada teknik untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling ini sangat penting di penelitian dikarenakan untuk menentukan sampel-sampel mana saja atau cara-cara teknik apa saja yang dapat menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk teknik sampling secara umum ada beberapa teknik, dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama setiap unsur dalam populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi untuk teknik ini yaitu teknik yang pengambilan sampelnya itu disamaratakan, memiliki peluang yang sama rata. Nah, sedangkan yang non-probability sampling yaitu untuk teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama pada unsur-unsur ataupun anggota dalam populasi. Jadi ini istilahnya lawan katanya dari probability sampling, yaitu tidak memberikan peluang pada setiap unsur-unsur atau yang akan unsur-unsur populasi yang untuk dijadikan sampel. Nah, oke, selanjutnya yaitu probability sampling. Probability sampling itu secara umum ada 4 teknik, dibagi menjadi 4 teknik. Yang pertama itu simple random sampling, yang kedua proportion star vivid random sampling, yang ketiga disproportion star vivid random sampling, dan yang keempat yaitu area random sampling. Yang pertama yaitu simple random sampling, yaitu teknik. Yang pertama ini adalah teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak atau random tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Jadi pada populasi ini yaitu tidak ada strata atau homogen atau sama. Jadi tidak ada pembedaan dari kelas-kelasnya atau stratanya. Jadi diambil secara secara acak gitu, tidak semuanya tapi secara acak untuk pengambilan sampelnya. Selanjutnya yang kedua yaitu proportion star vivid random sampling, di mana ini adalah teknik yang digunakan saat populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jadi di sini teknik ini pada populasi ini memiliki kelas-kelasnya atau perbandingan pada populasi itu anggotanya. Berstrata secara proporsional. Contohnya, semisal di suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata macam-macam, maka semisal jumlah pegawai pada organisasi tersebut yang lulus SMA, yaitu ada SMA itu ada 400, yang SMP itu ada 300, yang STM itu ada 800. Nah, jadi di sana untuk pengambilan sampelnya itu harus meliputi strata tersebut. Jadi jadi harus proporsional secara perbandingan lah. Ya, istilahnya perbandingan. Nah, jadi perbandingan antara ketiganya itu nanti diambil secara sama rata, secara perbandingan, maka nanti dapat diambil sampelnya itu dengan menggunakan teknik ini karena proporsional ya, karena proporsional data populasinya itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Nah, hampir sama dengan yang nomor 2, namun hanya saja ada beberapa berstrata yang kurang proporsional dibandingkan dengan berstrata yang lainnya. Contohnya semisal pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S2, 4 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMA, 700 orang lulusan SMP. Nah,
Jadi kan antara S1 dan S3 ini, S1 S2 ini yang datanya kecil atau jumlah datanya yang kecil pada populasi ini kan sedikit kecil, maka itu populasi tersebut harus digabungkan bersama. 3 orang S2 itu diambil secara semuanya untuk menjadikan sampel, dan yang 4 orang lulusan S1 itu diambil semuanya sebagai sampel. Jadi yang kecil-kecil itu, yang datanya pada populasi itu kecil, diambil semuanya untuk menjadikan sampel. Sedangkan yang data pada populasi yang besar, semisal 800 orang SMA, 700 orang SMP itu dijadikan menggunakan teknik proporsional. Jadi dibandingkan dengan kelompok yaitu. Jadi nanti diambil pada sampelnya itu diambil dengan menggunakan perbandingan yang secara proporsional karena datanya besar. Kenapa yang S2 dan S1 itu yang tidak diambil secara proporsional? Karena angkanya, datanya kecil itu. Selanjutnya area random sampling atau bisa disebut cluster sampling. Ini adalah teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel yang objeknya memiliki jangkauan yang luas, semisal penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Jadi ini biasanya untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Semisal pada Indonesia ada penelitian pada Indonesia, di pendidikan di Indonesia terdapat Indonesia tersendiri terdapat 33 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Nah, dari 15 provinsi itu kita lakukan secara acak, secara random. Tetapi perlu diingat karena provinsi-provinsi Indonesia itu kan berstrata tidak sama. Maksudnya daerahnya itu ada yang kecil, ada yang besar gitu. Maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan Starfield random sampling atau Starfield random sampling, yaitu provinsi di Indonesia ada yang penduduk padat dan ada yang tidak. Jadi ada yang mempunyai semisal ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi setelah dari provinsi itu kita ambil lagi di kabupatennya. Dari kabupaten tersebut kita ambil lagi sampelnya secara profesional di dalam untuk diambil sampel individunya. Jadi urutannya sampel provinsi, setelah itu sampel kabupaten, setelah itu sampel individunya. Kalau bisa dikecilkan sampel individunya. Jadi secara urut ada beberapa tahap lah untuk cluster sampling ini. Selanjutnya di non probability sampling ini yang sudah dijelaskan di slide pertama dibagi lagi menjadi beberapa teknik, yaitu ada 6. Yang pertama sampling sistematis, sampling kauta, sampling incidental, sampling jenuh, purpose sampling, snowball sampling. Yang pertama langsung saja, sampling sistematis ialah pengambilan sampel pada teknik ini berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi semisal populasi yang Anda teliti berjumlah 100. Terus Anda pada 100 orang itu diberi nomor urut 1 sampai 100. Terus sekalian menentukan sampelnya dengan menggunakan nomor urut yang berkelipatan 5. Maka yang diambil untuk menjadikan sampel yaitu yang memegang nomor urut 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100. Jadi secara sistematis. Selanjutnya sampling quota, yaitu sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel populasi yang mempunyai untuk sampai jumlah quota yang diinginkan. Nah, jadi semisal para peneliti ingin meneliti di kabupaten dengan sampel yang diinginkan para peneliti yaitu mencapai 100 orang. Nah, maka sebelum menyentuh angka 100 orang tersebut, maka
dalam menentukan sampel ini tidak bisa menentukan, belum selesai dalam melakukan pengambilan sampel itu. Jadi harus mencakupi 100 orang atau target kuota yang diinginkan peneliti tersebut. Untuk sampling insidental ialah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang bersangkutan layak digunakan sebagai sumber data. Selanjutnya yaitu sampling jenuh, yaitu teknik penentuan pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Jadi pada teknik ini semua anggotanya, semua anggota populasi dijadikan anggota pada sampelnya, pada sampel penelitiannya. Untuk selanjutnya yaitu purposive sampling, di mana samplingnya teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan hal yang tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Semisalnya kita ingin meneliti tentang penelitian usaha di Jember, jadi kita harus menentukan sampel-sampelnya para pengusaha-pengusaha yang memang berpengaruh di mana di Jember. Semisal kita ingin meneliti pendidikan, misalnya masalah pendidikan kita harus mencari tentang sampel atau orang-orang di mana orang-orang tersebut berpengaruh dalam hal pendidikan. Selanjutnya yaitu snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sumber data yang pada awalnya sedikit lama-lama menjadi banyak. Jadi pada awalnya itu para peneliti ini memiliki sumber data yang sedikit, semisal hanya 2 orang sampel yang diwawancarai, yang diteliti. Namun pada 2 sampel ini kurang memuaskan bagi peneliti, maka bisa menanyakan pada 2 orang tersebut ini untuk untuk menyarankan sampel lain. Jadi 2 orang ini memberikan saran 2 orang lainnya. Jadi kan semakin banyak ada 4, terus menyarankan lagi ada 8. Jadi semakin banyak hingga menjadi besar sampai peneliti ini puas dengan hasil penelitiannya atau hasil wawancaranya, hasil penelitiannya sebagaimananya. Itu sudah puas, sudah menentu sampai yang diinginkan, maka sudah didapat selesai untuk pengambilan sampelnya. Oleh sebab itu dinamakan snowballing sampling, yaitu karena yang awalnya sedikit menjadi banyak, seperti bola salju yang bergelinding, yang awalnya kecil yang menjadi besar. Mungkin itu saja yang dari saya sampaikan. Mohon selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian dalam menentukan ukuran sampel itu adalah yang pertama faktor ketelitian, yang mana yang pertama itu mencangkup seberapa jauh taraf kepercayaan yang diinginkan dalam penelitian itu. Yang kedua, berapa besarkah kekeliruan sampel yang dapat diterima atau ditoleransi. Lalu selain faktor ketelitian, yang kedua itu ada teknik analisis yang digunakan. Hal ini perlu mendapat perhatian karena tiap rumus yang akan dipakai selalu memprasyaratkan kondisi tertentu sebelum dapat digunakan, seperti data harus normal, linier, atau homogen. Andaikan kita tidak memenuhi syarat tersebut, terpaksa menggunakan rumus non-parametrik.
beberapa rumus yang dapat digunakan dalam menentukan besaran atau ukuran sampel dari suatu populasi. Itu yang pertama, ada rumus yang dikemukakan oleh Tuchman CS, di mana rumusnya itu adalah N sama dengan Z per E kuadrat dikali P dikali 1 min P, di mana N itu adalah ukuran sampel, Z adalah standar skor pada tingkat kepercayaan yang diinginkan, E adalah proporsi kesalahan sampling, dan P itu adalah proporsi perkiraan kasus dalam populasi. Nah, itu adalah rumus yang pertama. Selanjutnya ada juga rumus yang dikemukakan oleh Craigie dan Morgan. Rumus ini digunakan apabila jumlah populasinya diketahui. Rumusnya itu S sama dengan X kuadrat NP dikali 1 min P per D kuadrat N min 1 plus E kuadrat dikali P dikali 1 min P. Di mana S itu adalah besarnya sampel yang diinginkan, X kuadrat itu adalah nilai C square. Dengan derajat kebebasan, DK-nya itu sama dengan 1 pada tingkat kepercayaan yang diinginkan. N itu adalah jumlah populasinya, P adalah proporsi populasinya, dan D itu adalah derajat ketelitian yang diterima dalam proporsi. Rumus yang ketiga itu adalah rumus yang dikemukakan oleh Isaac dan Mikhail, di mana rumus ini itu ada kesamaannya dengan rumus yang dikemukakan oleh Craigie dan Morgan. Rumusnya itu adalah S sama dengan X kuadrat dikali N dikali P dikali Q per D kuadrat dikali N min 1 plus X kuadrat dikali P dikali Q, di mana S itu adalah sampel, X kuadrat adalah nilai T square dengan DK sama dengan 1, N itu jumlah populasi, P dan P sama dengan Q adalah proporsi populasi, yakni 0,05, dan D itu adalah derajat ketelitian. Yang berbeda dengan rumus yang dikemukakan oleh Craigie dan Morgan itu hanya pada huruf P dan Q-nya saja. Itu untuk rumus yang ketiga yang bisa digunakan. Lalu ada rumus yang keempat. Rumus yang keempat ini adalah rumus Slavin, di mana rumusnya itu adalah S sama dengan N per 1 plus N kali E kuadrat, di mana S itu adalah sampel dan N itu adalah populasi, sedangkan E itu adalah derajat ketelitian atau nilai kritis yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM T 2018-7072. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh menentukan ukuran sampel. Misalkan kita akan melakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap rencana pemerintah daerah yang akan memasang CCTV di setiap ruangan kelas. Nah, misalkan kelompok masyarakat itu terdiri dari 1.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Yang pertama yakni S1 sebanyak 50 orang, sarjana muda 300 orang, SMK 500 orang, SMP 100 orang, dan SD 50 orang. Nah, ini adalah populasi dalam masyarakat yang berstrata. Dengan menggunakan tabel 5.1 yang sudah saya sediakan pada slide berikutnya, yang mana bila jumlah populasinya 1.000, maka dengan kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya itu adalah 277. Nah, karena populasinya itu berstrata, maka sampelnya juga harus berstrata. Nah, stratanya ini ditentukan menurut jenjang pendidikan, dengan masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan populasi. Berdasarkan perhitungan dengan cara yang terdapat pada slide ketiga, yakni S1 itu kan 50 orang per 1.000 sama dengan dikali 277 sama dengan 13,85. Nah, itu dibulatkan menjadi 14. Kemudian yang sarjana muda itu kan terdapat 300 orang per 1.000 dikali 277 sama dengan 83,10, itu harus dibulatkan ke atas, yakni menjadi 84. Sedangkan yang SMK 500 per 1.000 kali 277 sama dengan 138,5 yang menjadi 139. Sedangkan yang SMP 100 per 1.000 dikali 277 sama dengan 27,7 dan dibulatkan ke atas menjadi 28. Sedangkan yang SD yakni 50 per 1.000 kali 277 sama dengan 13,85
sama dengan 14, yang mana jumlah total keseluruhannya yakni menjadi 279. Nah, dari jumlah sampel yang sama, itu kan yang koma-komaan dijumlahkan menjadi 277. Kemudian jumlah pecahan yang bisa dibuatkan itu totalnya 279. Pada perhitungan yang menghasilkan pecahan terdapat koma, sebaiknya dibuatkan ke atas sehingga jumlah sampelnya lebih dari 277. Nah, kenapa kok dibulatkan? Itu kan di sini yang diambil contoh kan manusia, orang, subjeknya adalah orang. Kalau misalkan orang, kalau koma kan tidak akan menjadi orang, kalau harus menjadi satu kesatuan seperti itu. Nah, itu adalah populasi dan yang diambil sampelnya. Research method for business, beliau memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian. Yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori, misalkan ada pria, ada wanita, ada pegawai negeri, ada pegawai swasta, dan lain sebagainya, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal adalah 30. Nah, yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat atau korelasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5, independen dan dependen, maka jumlah anggota sampelnya yakni 10 kali 5 sama dengan 50. Yang terakhir, yang keempat, yakni untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang digunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Oke, next, cara mengambil anggota sampel. Pada bagian slide tadi, pada bagian video awal tadi sudah menjelaskan mengenai teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yakni cara mengambil anggota sampel. Pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan secara random atau acak. Pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan secara random atau acak. Maka setiap anggota populasi diberikan nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Karena teknik pengambilan sampel adalah acak atau random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, contohnya itu misalkan peluang setiap anggota populasi itu kan 1 banding 1000, seperti tadi ada 1000 kan. Nah, dengan demikian cara pengambilannya, bila nomor 1 telah diambil maka perlu dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan maka peluangnya berbeda, tidak 1/1000 lagi, akan menjadi 1/999. Oleh karena itu harus dikembalikan. Peluang akan semakin besar bila yang telah diambil tidak dikembalikan. Bila yang telah dikembalikan keluar lagi, dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi harusnya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Sekian presentasi tentang populasi dan sampel dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.